semuanya, balik lagi sama gue Femi Legasita di channel Antara TV. Hari ini gue sendirian aja karena gue juga bersama kendaraan yang spesial, yaitu motor harian gue sendiri. Jadi ini adalah motor W175 dari Kawasaki. Kawasaki mengeluarkan W series, yaitu sebenarnya bukan cuma W175, jadi dia ada kakak-kakaknya, ini paling ototnya lah itu istilahnya. Ada di atasnya ada W2,5 sama W800. Nah ini yang paling kecil nih, 175. Oke guys, kalau untuk kapasitas mesin ini dia menghasilkan sebenarnya itu 177 cc, tapi ditulisnya kayaknya langsung aja dibuletin gitu ya, menurut saya langsung 175. Sebenarnya itu 177 dari data, gue udah search di datanya juga ini dari awal. Dan ini adalah W175 keluaran pertama di generasi pertama, yaitu pada tahun 2018. Jadi sebelum ini launching, jadi gue cerita singkat dulu nih. Sebelum launching, gue udah ngeting ini emang mau warna hijau, ternyata emang warna hijau. Dan pada bulan Maret 2018 akhirnya gue kedatangan motor ini, cakep banget. Dan langsung gue namain tuh waktu itu, langsung gue kasih namanya Bowie. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin selain gue ngefans banget sama David Bowie, ya kayak cocok aja gitu motornya itu, kayak namanya Bowie itu kayak keren banget. Dan warna dari W175 ini nggak cuma hijau army, dia ada silver, ada hitam sama warna army ini untuk yang W175 SE. Yang kalau yang biasa kan ada W175 tuh ada yang ada yang special edition, ada yang biasa aja. Nah kalau yang biasa aja itu cuman dia satu warna doang, warna putih. Kalau yang SE dia ada 3 warna, itu tadi gue bilang ada army, ada hitam, ada putih. Perbedaannya di mana? Kalau menurut gue perbedaannya nggak begitu jauh sih. Paling cuman kalau yang putih itu mungkin lu kalau beli W175 yang biasa aja itu emang untuk khusus dirombak semuanya, karena dia perbedaannya itu di jok. Yang pertama, kalau W175 putih itu dia maksudnya polos, nggak ada pattern garis-garis kayak gini. Dan sama kayak di speedometer, tapi speedometernya itu yang list bulutnya itu dia warnanya hitam kalau nggak salah. Kalau khusus SE ini, keluaran SE ini dia warnanya chrome, di warna chrome. Sebenarnya perbedaannya cuma itu doang sih, selainnya masih sama. Pengalaman gua pakai W175 ini selama 2 tahun, ya banyak suka dukanya juga. Oke guys, jadi cerita singkat tentang motor gue ini, yaitu jadi ini gue beli ini pas kondisinya tuh gue masih SMA lah, jaman gue masih kelas 2 SMA, gue pakai ini. Masih dulu di sekolah gue masih gue doang yang punya. Sering berjalan, gue pikir ini motor yang langka kan, sering berjalan di sekolah gue mulai tuh ada 1, 2, 3 ya. Lama-lama banyak, jadi menurut gue ini motor termasuk nggak motor langka sih, di jalan juga banyak banget gitu kan. Terus sebenarnya lagi nih di motor W175 ini, gue tuh pengen banget punya motor yang kayak gini, warnanya kuning. Jadi pas W175 dikeluarin tahun 2018 ini cuma ada 4 warna tersedia. Nah tahun depannya di 2019 W175 ngeluarin series cafe racer. Jadi dia ada warna kuning, merah, biru, sama apa gitu, gue lupa. Pokoknya ada warna kuning lah gitu. Dia kayak gue sempet gitu, kayak basic gue pengen banget punya W175 warna kuning gitu. Ternyata dia ngeluarinnya di tahun 2019. Kalau untuk cafe sendiri, secara mesin dia masih sama yang kedua, cuma memang bedanya cuma di style-nya doang. Kalau ini menurut gue style-nya ya kayak pada umumnya kayak motor-motor klasik biasa lah. Kayak lampu depan itu dia bulat, lampu depannya bulat, bener-bener bulat. Terus di bagian sen dia agak oval, nggak bener-bener yang pure bulat. Dan untuk di shock depan tuh dia ada kayak karet yang menurut gua mengeluarkan kesan retro dari motor ini sendiri gitu. Bagus banget sih. Dan dia peleknya masih pakai pelek jari-jari, jadi nggak menghilangkan kesan klasik dari motor ini. Gua suka tuh itu dari sejauh ini. Untuk cover kanan kiri, kalau di kiri ini tempat aki sama tools. Jadi di W175 ini dikasih kayak toolkit gitulah di cover kiri ini. Kalau untuk kanan filter udara, jadi penghubung ke karbu sama mesin. Kalau misalkan untuk jok,
yang berpergian jauh yang biasa bawa motor matic gitu bisa dibuka, joknya ini nggak bisa, dan kan dibuka gitu nggak ada space apa terus dibukanya juga nggak bisa pakai kunci, jadi dia harus ada bautnya sendiri dia, jadi nggak bisa pakai kunci. Terus kalau untuk shifting dia cuma satu modelnya ke depan sama atas doang, jadi nggak ada depan belakang, jadi cuma itu doang. Masih bagus lah. Kalau di speedometernya sendiri kita naik ke atas ya, speedometer ini cuma ada indikator netral, lampu jauh, sama sen. Jadi nggak ada indikator bensin di dalam motor ini. Tapi dia Meter 75 ini ada cup keran bensin. Jadi kalau misalkan ada mode off, mode fuel, sama rest. Jadi kalau misalkan kalian habis di sini, misalkan kayak gue biasa ngisi seminggu sekali langsung full, terus habis itu gue masukinnya ke posisi on. Jadi kalau kalian udah di posisi on terus naik segala macam terus tiba-tiba mati, motor kalian mati, itu berarti motor ini udah menyimpan sekitar 1 literan bensin untuk kalian ke pom bensin. Jadi kalau misalkan udah ke on nih, posisinya udah mati motor, langsung aja naikin ke rest. Jadi kalau udah di rest itu kan udah harus cari pom bensin terdekat kalau menurut gue itu. Kalau misalkan kelalaian gue di motor ini waktu itu, jadi sempet gue lupa dimasukin ke on, jadi langsung ke rest. Gue lupa banget waktu itu. Jadi pas ke rest itu ya udah jalan, tiba-tiba motor gue mati. Pas gue lihat posisi udah di rest, jadi bener-bener kosong, nggak ada bensin apapun di dalam tangki itu. Jadi ya harus ketelitian di motor ini harus bener-bener inilah, harus bener-bener dilatih gitu di sini. Ya misalkan lu biasa ngisi langsung ke on, tapi kalau misalkan udah agak mati langsung ke rest. Jadi jangan pas lu ngisi langsung ke rest gitu. Jadi tiba-tiba mati bener-bener kosong. Itu sih paling keran bensin ada di bawah sini di belakang persis. Terus untuk kunci pas banget tadi di bawah speedometer itu. Sebenarnya gue tuh lebih suka kalau motor klasik kunci tuh ada di bawah tank, ada di bawah tank, itu gue suka banget gitu, kayak bener-bener motor klasik banget lah. Kalau misalkan di atas ya oke lah, cuma kalau gue sih pribadi gue lebih suka kalau kunci kontak tuh ada di bawah tank gitu. Terus kita balik ke langsung ke saklar yang sebelah kanan. Di samping hand grip buat gas itu dia ada tombol on off, jadi warna merah cuma on off, sama starter. Terus bagian sini sebelah kiri itu ada lampu jauh, terus ada seng sama klakson. Kalau klakson dari motor ini sendiri udah gue ganti pakai klakson mobil, jadi suaranya agak besar gitu. Ya kalau misalkan yang W175 bawaannya kan terlalu kecil menurut gue, jadi orang nggak begitu denger sih. Kalau ini kan kenceng banget pakai klakson mobil. Dan ya kelihatannya gagah aja gitu kalau misalkan suaranya gede dan. Terus kalau untuk bensin juga biasa lepas kontak kunci, terus pakai kuncinya itu sebenarnya pakai kunci dari depan. Paling kalau misalkan kalian nggak biasa pakai keran, kalau gue sih pakai feeling aja biasanya. Jadi di bawah kilometer itu ada kayak jarak range-nya gitu deh. Kalau gue biasanya matokin di situ. Misalkan kayak per 16 kilo atau per 20 kilo gue harus isi. Terus kalau misalkan udah isi, gue reset lagi dari nol. Jadi kayak gitu-gitu aja sih, tips gue sih kayak gitu. Terus naik ke atas, spion ini menurut gue terlalu lebar dan panjang. Gue kayak kalau misalkan kecil dan lampunya, dan kaca kecil aja menurut gue bagus banget nih motor. Terus kita ke bagian tangki, di sana ada emblem W175. By the way ini gue masih full standar, belum ada yang gue rubah satu pun, kecuali tadi ya cuman klakson doang gue rubah. Terus emblem, nah di atasnya itu stiker Kawasaki. Jadi gue tuh ada satu konsep yang menurut gue nama itu tuh gue susah banget gitu ngerakitnya, yaitu Kawasaki. Jadi gue bikin Kawasaki, jadi gue tempel di atas emblem motor gue. Kalau ini yang biasa tank pack ya, kalau misalkan kalian, jadi banyak sih juga yang dilepas ini sama stiker. Kalau gue sih enggak, gue biarin aja karena bagus. Kalau misalkan dilepas tuh kayak kopo banget dan polos, gue nggak suka. Terus kalau untuk jok, ini kita dari tangki langsung ke jok. Di jok ini sangat tebal banget, ini hampir sejengkal gue. Joknya tebal banget dan lebar. Jadi menurut gue ini
kalau misalkan kalian benar-benar mau yang perjalanan jauh, dipakainya jauh kayak perjalanan dari sini ke Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta, pokoknya Jabodetabek kalian, menurut gue harus diganti deh joknya karena terlalu keras kalau menurut gue. Jadi kebanyakan tuh W175 pasti yang diubah tuh jok sama stang. Tapi kalau untuk sekarang kayak gue pakai daerah-daerah gue aja mainin, ya fine-fine aja kalau gue. Terus di bawah sini dia kayak ada pengait gitu. Ini ada pengait. Gua kayak misalkan banyak juga tuh yang dikasih kayak apa sih bahasanya? Kayak penutupnya gitu buat bawa barang. Ini langsung dari kaca. Di sini ada footstep buat penumpang. Ini sama tutup doang sih. Kalau misalkan yang footstep depan dia nggak bisa ditutup, jadi cuman kayak model ada lempernya gitu lah. Terus kalau untuk standar dia cuma ada standar 1, tidak ada standar 2, jadi menurut gua sangat susah untuk mencari bengkel yang misalkan nih kayak gua pernah ban bocor gitu kan, di bengkel itu nggak ada yang punya pedok gitu. Jadi waktu itu benar-benar orang ngeliat motor gua kayak nggak bisa gitu. Jadi gua benar-benar susah juga sih kalau nggak ada standar 2. Tapi kalau misalkan kalian nyari standar 2 untuk W75 juga banyak di online, gue juga udah cari. And next gue bakal ngerombak motor gue ini, nanti lihat aja deh kayak gimana. Terus gue sini ada rantai, tadinya di sini tuh ada cover rantai dan cuman gue lepas aja nggak apa-apa, nggak mengganggu juga sih. Gue lepas, terus cuma di sini ada wing arm, terus belakang nih spakbor yang tadi bilang plastik bahannya. Belakang sini lampu dia agak kotak tapi bulat, bukan sih kotak tapi soalnya kayak bawahnya itu dia datar tapi atasnya kayak kalau untuk sen sama depan belakang modelnya. Terus di bawah ada kayak lamp gitu. Bawahnya ini dia ada plat nomor bawah, plat nomor belakang. Terus kalau untuk knalpot di sebelah kanan itu masih standar. Tadi gue tuh sebenarnya waktu itu pakai knalpot custom, jadi pas settingan udah pas sama knalpot itu enak gitu. Kalau untuk membicarakan kekurangan dari motornya sendiri, yang pertama yaitu pada posisi riding stang. Kalau menurut gua stang ini terlalu pendek dan melebar, jadi kalau touring untuk dibawa touring gua nggak saran karena itu terlalu lebar dan pendek sehingga pegel banget sih bagian tangan sampai punggung. Kalau di stang mungkin itu aja. Kita langsung kita ke plat nomor depan. Di plat nomor depan itu seharusnya gimana ya, kalau di mata gue tuh agak kurang aja kalau misalkan plat nomor depan itu ada di atas lampu gitu. Kayak gimana sih, kayak orang dikasih itu kayak buat penurun panas tuh yang kayak gini, iya kayak gitu dah pokoknya. Agak kurang aja menurut gue, harusnya di bawah lampu itu masih oke lah kalau di bawah lampu. Jadi makanya banyak banget kayak builder motor gitu dia ngebikin bracket untuk W175 di bawah lampu. Dan untuk dari body sih ya, yang menurut gua kekurangan dari body ini sendiri yaitu semua ini plat, bahannya plat kayak tangki spakbor depan, tapi yang cuma bermainin ada di belakang ini, spakbor belakang dia bahannya plastik. Menurut gua kenapa nggak disamain aja bahannya sama yang depan, jadi kayak dia beda sendiri gitu. Dia harusnya menurut gua plat aja gitu. Mungkin kalau dari body itu aja. Dan bensin, kalau menurut gua bensin irit lah maksudnya, kayak misalkan kalau lu belum diapa-apain maksudnya dari keluaran standar pabriknya lah itu termasuk irit. Tapi kalau gua kan udah agak capek karena keluhan W175 yang lain juga itu ada pada mesinnya sendiri. Kalau pagi tuh susah dinyalain, harus dicuk dulu ya kan. Kalau gue sih udah enggak karena udah disetting sama temen gue sendiri, udah disetting motor gue supaya bisa digas. Tapi settingan itu mempengaruhi bahan bakar gue ternyata. Yang misalkan tadinya gue 1 banding berapa, gue jadi 1 banding sekian gitu. Ya lumayan lah bensinnya. Terus
Terus kalau misalkan di perjalanan kondisinya gue aman-aman aja sejauh ini, mogok nggak pernah. Udah 2 tahun gue pakai motor ini dari 2018, sekarang 2020. Udah mau 2 tahun, udah 2 tahun lebih mah, udah mau 3 tahun. Dan fine-fine aja gitu, nggak ada mogok yang bener-bener mogok. Terus rantai tunggu aman segala macam. Kayak gue senangnya motor ini. Dan dia punya karakter sendiri menurut gue dibanding motor-motor yang lain. Gue udah pakai beberapa motor dan yang menurut gue yang cocok sama gue sendiri adalah motor ini gitu. Oke, paling itu aja sih dari gue cerita singkat dari motor gue ini yang gue pakai selama 2 tahun. Kalau dibilang nyesel sih, ya enggak sih, gue nggak nyesel. Cuma balik lagi, cuma kan emang setiap kendaraan tuh ada minus dan plusnya. Ya minus dari ini yang nggak parah-parah banget lah, menurut gue masih bisa diakali. Masih bisa kayak misalkan stang ya masih bisa diganti, jok ya masih diganti. Mungkin itu aja guys dari gue tentang motor gue yang 2 tahun ini. Yang nemenin gue selama 2 tahun kemana-mana, dari SMA gue pas sekolah kan, terus gue kuliah ngampus gue pakai motor ini sampai gue sekarang kerja gue juga. Oke guys, mungkin dari gue itu aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah kalau kalian suka sama video ini. Terus juga boleh kasih saran di bawah, kira-kira motor gue tuh cocoknya style apa? Apakah cafe racer, scrambler, tracker, atau freestyle? Komen aja guys di bawah. Dadah! Oke guys, jadi ini gue mau ngetes suara motor standar tapi dengan settingan yang tidak standar. Gue mau ngetes suaranya, mungkin beda ya dari motor-motor standar yang lain suaranya. Itu sih suaranya. Paling kalau misalkan yang ini agak lebih ngebas aja dibanding standar yang biasa karena settingannya juga udah beda. Oke guys, kalau untuk review jalan nanti gue kasih footage di akhir video. Ini yang bikin dari temen gue sendiri, Aditya Winata Abidin, dari sinematik dia. Oke, dadah, thank you.